Saya akan menjelaskan tentang bagian tentang database. Yang pertama di sini kami membuat DBMVS, kemudian dengan 5 tabel. Jadi yang pertama adalah tabel custom yang berisi ID sebagai primary key dengan tipe integer, nama, varchar, jenis kelamin, char, nomor telepon teks, alamat teks. Kemudian untuk tabel yang kedua adalah tabel matkul yang berisi ID, kode matkul, nama matkul, dan dosen pengampu. Kemudian yang ketiga adalah tabel produk yang berisi ID, nama produk, description, dan harga atau price-nya. Di sini variabelnya price. Kemudian untuk yang tabel keempat bernama tabel students yang berisi ID, name, nama mahasiswa, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Kemudian tabel terakhir yaitu tabel user yang berisi ID, email, dan password. Berikut langkah-langkah untuk membuat REST API servernya. Yang pertama masuk ke file.env, kita tambahkan ci_environment sama dengan development. Tambahkan juga app.base_url, kita masukkan URL yang akan kita gunakan. Setelah itu masuk ke file database.php. Ini fungsinya untuk menghubungkan ke database-nya. Pada bagian public default, kita masukkan username-nya, password, serta nama database-nya. Kemudian masuk ke file routes.php, kita tambahkan variabel routes, resource, kemudian student. Ini fungsinya untuk membuat endpoint. Kemudian kita masuk ke model. Di model kita buat file dengan nama customer model, matkul model, produk model, dan student model. Ini fungsinya untuk menghubungkan ke database-nya. Di sini kita tambahkan nama tabelnya, kemudian primary key-nya ID, kemudian allow field. Ini digunakan untuk menentukan kolom yang dapat kita insert datanya. Kemudian ada validation rule, digunakan untuk membuat aturan. Ya, kemudian ada validation message. Ini digunakan untuk mengatur pesan yang ditampilkan apabila data tidak sesuai dengan validation rule. Ini semuanya sama yang ada di model caranya. Yang kemudian masuk ke bagian controller. Di sini kita membuat file dengan nama customer, mata kuliah, matkul, produk, dan student. Ini fungsinya untuk membuat fungsi CRUD-nya. Di sini ada function index. Ini fungsinya untuk menampilkan semua data yang ada. Kemudian ada function show, digunakan untuk menampilkan data berdasarkan ID. Kemudian ada function create, digunakan untuk membuat atau menginsertkan datanya. Kemudian ada function update, digunakan untuk mengupdate datanya. Dan yang terakhir ada function delete, digunakan untuk menghapus data. Untuk yang lain juga sama, yang di controller sama caranya. Ini untuk yang cara membuat langkah-langkah membuat API servernya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Dengan saya Albarul Karim, NIM 396. Saya akan menjelaskan project yang sudah kami buat di Android Studio. Nah, di sini pertama-tama kita membuat implementasi di Gradle, yaitu converter region, retrofit, dan swipe refresh layout. Kemudian ke manifest. Di sini kita menambahkan users permission, internet, kemudian users clear traffic, text dengan boolean true. Kemudian di command example kita membuat 5 package, yaitu activity, adapter, API, interface, dan model.
Pertama-tama kita membuat file API terlebih dahulu untuk menghubungkan ke REST server. Jadi ini. Nah, di sini ada function retrofit yang menghubungkan ke API interface. Nah, kemudian kita membuat model untuk menampung data dari database. Ya, mungkin seperti ini. Jika sudah, kita membuat interface untuk melakukan CRUD dan menghubungkan data ke REST server. Di sini ada get product dengan array list untuk mengambil semua data, menampilkan semua data, dan get product ID untuk menampilkan satu data, post products untuk menambahkan data. Di sini ada put product ID untuk mengupdate produk. Di sini ada delete untuk mendelete produk, mendelete data. Nah, jika sudah membuat API interface, kemudian kita membuat tampilan di REST layout. Pertama kita membuat splash screen sebagai tampilan awal. Nah, mungkin tampilannya seperti ini. Kemudian ke menu awal, main activity, tampilannya seperti ini. Ada 4 pilihan. Kemudian CRUD, membuat CRUD, tampilan CRUD. Nah, tampilannya seperti ini. Ada swipe refresh layout untuk merefresh data, kemudian ada REST view untuk menampilkan data, kemudian ada floating button add untuk menambahkan data. Kemudian jika sudah, kita membuat produk item yang akan dipasangkan ke recycle view. Nah, ini card view, ada teks view nama, deskripsi, harga, dan ada button edit dan delete. Nah, untuk tambah update dan delete, kami menggunakan dialog. Jadi ini dialog untuk tambah data seperti ini, kemudian dialog untuk update yang seperti ini, kemudian delete seperti ini. Nah, jika sudah membuat tampilan, kita membuat adapter untuk menghubungkan view dan interface. Jadi ini ada onCreate view holder, class view holder, onBind view holder, kemudian get item count. Nah, jika sudah, kita membuat activity ya. Ini adalah splash screen, source code untuk splash screen, kemudian main activity, source code, activity, main activity. Di sini ada data customer. Ini untuk meneruskan data ke CRUD, yaitu ini adalah intent. Jika kita mengeklik card view, kita akan melanjutkan ke tampilan CRUD. Kemudian kita membuat tampilan CRUD untuk menambahkan data, mengupdate data, dan mendelete data, serta melihat data. Nah, di sini ada get product
source code get product, kemudian on resume untuk refresh. Sini ada swap refresh, memanggil refresh. Kemudian di sini ada dialog, dialog untuk update dan delete. Kami memasangkannya di adapter karena tertempel di card view. Nah, jika sudah membuat semuanya, project bisa dijalankan.